Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz Daeng. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita memesan makanan ke seseorang, lalu kita minta tolong untuk mengirimkan makanan itu kepada orang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai pertanyaan seperti ini hukumnya tak boleh. Karena apa? Pembeli tersebut belum memiliki makanan itu secara sempurna, sehingga dia tidak boleh melakukan tasarruf atau pemanfaatan terhadap makanan yang dipesannya, kecuali setelah dia menerima makanan tadi dari penjual yang dia sudah pesankan itu. Nah, jadi penjual itu wajib serah terima dulu kepada pembeli, baru pembelinya mengirimkan kepada orang lain. Jadi tidak langsung kita belum menerima tapi kita suruh orang yang tempat kita memesan itu memberikan kepada orang lain, maka ini keliru. Tentu kan kita perlu tahu larangan itu dari mana, kan gitu ya. Nah, larangan ini dari hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim di nomor hadis 2722. Mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual kembali makanan itu hingga ia menerima makanan itu terlebih dahulu. Nah, ini dalilnya. Jadi kita harus terima dulu. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa sebelum terjadi serah terima barang dari penjual kepada pembeli, sesungguhnya barang itu belumlah menjadi milik pembeli secara sempurna, belum memiliki tamah dia, sehingga pembeli tidak boleh menjual kembali kepada orang lain ya. Demikian pula pembeli tidak boleh melakukan berbagai tasarruf pemanfaatan barang seperti menghibahkan atau menghadiahkan dan sebagainya selama pembeli itu belum menerima barangnya terlebih dahulu dari penjual. Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah telah menjelaskan kapan suatu barang itu menjadi milik sempurna bagi pembeli sehingga dia boleh melakukan berbagai tasarruf terhadap barang itu. Nah, di sini perlu diketahui yang pertama, jika barangnya terkategori barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung, atau disebut juga barang mithliyat seperti gandum, kurma, buah-buahan, makanan dan sebagainya, maka barang kategori ini menjadi milik sempurna bagi pembeli dengan dua syarat. Pertama, telah terjadi akad jual belinya. Jadi tadi kan kita kurma, gandum itu ketika ingin menjadi milik kita, syarat pertamanya memang telah terjadi akad jual beli. Jadi seseorang pergi ke toko kurma, Pak, saya beli kurma, berapa? 1 kilo. Harganya berapa? 150.000 misalnya. Lalu si pembeli menyerahkan harganya, si penjual menyerahkan barangnya. Nah, yang kedua, telah terjadi penerimaan barang itu kepada pembeli. Tadi kan si pembeli setelah menerima uangnya, barulah dia ngambil barangnya. Nah, itu syaratnya. Nah, sebagaimana lagi dalil tadi, siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual kembali makanan itu hingga dia menerima makanan itu terlebih dahulu. Hadis Imam Muslim ya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ishtara ta'aman bikailin aw waznin fala yabi'uhu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan dengan takaran atau timbangan, maka janganlah dia menjual makanan itu kembali sehingga dia menerima makanan itu terlebih dahulu. Bisa jadi kita ada pesan gandum ya, sudah kita pesan, lalu gandumnya belum di tangan kita, lalu ada orang yang beli gandum sama kita jual, maka ini kan belum sah. Jadi harus terima dulu barangnya, baru kita boleh menjualnya. Jadi itu yang pertama tadi ya, kategori barang yang dikelola. Yang kedua, jika barangnya terkategori barang yang tidak ditakar, tidak ditimbang, atau tidak dihitung, atau disebut juga barang kimiyat, seperti binatang ternak. Binatang ternak itu unta, sapi, kambing, tanah, rumah, mobil, dan sebagainya, maka barang
kategori ini sudah menjadi milik sempurna bagi pembeli dengan satu syarat saja, yaitu sudah terjadi akad jual belinya walaupun belum terjadi serah terima terhadap barang itu dari penjual kepada pembeli. Jadi ketika orang tadi itu membeli tanah, membeli rumah, ya kan, kemudian membeli hewan, dia sudah jadi oke, berapa Pak harganya, sekian, dia transfer uangnya, maka itu sudah dianggap menjadi milik dia. Kalaupun dia mau menyuruh orang lain atau menjual sama orang lain, itu juga boleh. Nah itu dia, artinya apa? Satu saja syaratnya, sudah terjadi akad jual belinya, sudah gitu. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berikut ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kunna ala Bakrin sa'bin li Umar. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar. Qala huwa laka ya Rasulullah? Qala bi'nihi. Faba'ahu min Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya Abdullah ibn Umar tasna'u bihi ma syi'ta. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah naik unta muda yang masih liar, sulit dikendalikan, miliknya Umar. Maka berkatalah Nabi SAW kepada Umar, jualah unta muda itu kepadaku. Umar berkata, unta muda aku hadiahkan kepada anda wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, jualah unta muda itu kepadaku. Maka Umar lalu menjual unta itu kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, unta muda itu menjadi milikmu wahai Abdullah bin Umar. Lakukan apa yang kamu sukai terhadap unta muda itu. Nah hadis ini menunjukkan bahwa untuk barang yang terkategori barang yang tidak ditakar, tidak ditimbang, atau tidak dihitung, misalkan unta sebagaimana dalam hadis di atas, maka barang seperti ini sudah menjadi milik sempurna bagi pembeli hanya dengan akad jual beli, walaupun belum terjadi serah terima barang dari penjual kepada pembeli. Hal ini terbukti dari perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan tasarruf kepada unta itu, yaitu menghibahkan unta itu kepada Ibnu Umar walaupun belum terjadi serah terima, tapi dia sudah berakad, dia membeli barang itu dan menyerahkan harganya, walaupun unta itu atau benda yang dia beli itu belum sampai ke dia. Nah jadi ini ada satu jenis barang yang diperjualbelikan tanpa harus serah terima. Hal ini karena belum terjadi. Nah, terus ketika makanan bagaimana? Makanan kan barang yang bisa ditakar, bisa ditimbang, maka dia harus terima dulu, baru bisa kita jual kepada orang lain. Nah mudah-mudahan dari pertanyaan tadi itu semoga dapat pencerahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.